Biarlah kuasa nama Tuhan saja yang dipuji dipermuliakan. 74. Dan kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Kekurangan dan kelemahan Tuhan, tapi kuasa korban-Mu Tuhan, bahkan Tuhan oleh pekerjaan firman-Mu Tuhan yang membaharui senantiasa kehidupan kami Tuhan, untuk Engkau persiapkan menjadi sidang-Mu yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jikalau pada pagi siang hari ini Tuhan, untuk kesekian kalinya Tuhan, kami boleh mengenang betapa besarnya kasih-Mu Tuhan, lewat kuasa korban-Mu yang sudah tergantung di atas kayu salib, untuk menebus setiap kehidupan kami Tuhan, yang penuh dengan kekurangan kelemahan ini. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau nyatakan firman-Mu di dalam kehendak-Mu Tuhan, lewat hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami Tuhan, di bawah tangan kuasa-Mu yang kuat. Biarlah Engkau sendiri yang berfirman bagi kami semua Tuhan, dan membaharui kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan syukur kami. Kami mulaikan
pada pagi siang hari ini untuk kami membuka hati kami menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Ya, puji nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini kita akan memeriksa apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi maksud Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita akan membuka Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Kita dengarkan pembacaan ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli walam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa engkau menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus mengalami sengsara dan bahkan disalibkan, sebagaimana kita memperingati atau kita mengenang, ia telah mengetahui apa yang ada dalam pikiran murid-muridnya. Dalam hal ini tentang apa? Tentang perkara seorang perempuan yang meminyai dirinya, ya, ketika Yesus di sana dikatakan sedang berada di rumah Simon si kusta. Tuhan Yesus mengetahui apa yang menjadi pikiran dari murid-murid tersebut. Ya, terbukti di ayat yang ke-10 sampai yang ke-12 di sana dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, ya, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Bahkan Tuhan Yesus tahu yang dilakukan perempuan itu adalah persiapan untuk penguburannya. Setelah sebelumnya dia akan mengalami sengsara yang begitu hebat, yang begitu dahsyat. Tuhan tahu bahwa ia akan mengalami sengsara dan bahkan disalib. Sampai akhirnya dikuburkan sebagaimana disampaikan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, ya, dia, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Tuhan tahu apa yang menjadi pikiran murid-muridnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai imam besar, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paul dalam suratnya kepada
bangsa Ibrani atau bangsa Israel, bahkan juga Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia sebagai kepala rumah Allah. Ya. Kita baca Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani yang ke-10 ayat yang ke-21. Ibrani 10 ayat yang ke-21. Kita baca. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ya. Dia sebagai imam besar kepala rumah Allah yang bahkan duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Ibrani 8. Kita baca ayat 1-3. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Dia sebagai imam besar yang mengepalai rumah Allah. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan anehnya dia imam besar dan mengepalai rumah Allah. Anehnya, kalau kita perhatikan, kita kembali lagi ke Matius pasal yang ke-26 tadi, ya. Kita kemudian membaca ayat yang pertama, jadi sebelum ayat 26 tadi, kita sudah baca ayat 6, kita baca ayat di atasnya, Injil Matius pasal yang ke-26, ayat 1-5, kita baca. Silahkan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, Ia berkata kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Iya. Terus? Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Saudara-saudara dikasih Tuhan, anehnya, ironisnya, Tuhan Yesus sebagai imam besar yang mengepalai rumah Allah. Tapi anehnya kita perhatikan tadi, justru rencana penyerahan, disalibkan, bahkan dibunuh, itu dilakukan di istana imam besar. Dia yang sesungguhnya adalah imam besar dalam rumah Allah, kepala rumah Allah, justru direncanakan pembunuhannya di istananya sendiri. Sebelum apa? Sebelum perayaan Paskah, perayaan persembahan korban domba Paskah. Ini sesuatu yang sangat ironis sekali. Saudara-saudara, kembali lagi kita ke Matius tadi ya, pasal yang ke-26. Di ayat yang ke-6-13, di sana dikatakan, seorang perempuan datang kepadanya membawa buli-buli berisi minyak dan mencurahkan ke atas kepala Yesus. Ini secara tidak langsung sebenarnya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itulah memang imam besar. Ya. Kita buka Injil, suratan Imamat. Kita buka kitab Imamat, ya. Imamat pasal yang ke-21. Imamat pasal yang ke-21. Ayat yang ke-10. Ya, silakan.
imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya, yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Imam besar, dia diurapi minyak. Kita baca lagi Keluaran pasal yang ke-29. Keluaran pasal yang ke-29. Ya, ayat yang pertama. Inilah yang harus kau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Jabatan imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. Kita lompat ke ayat yang ke-7. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya, dan kau urapilah dia. Iya. Jadi imam besar, Yesus, ya, dia imam besar, kepala rumah Allah, yang mengepalai rumah Allah. Jadi kalau tadi dikatakan seorang perempuan datang kepadanya membawa buli-buli berisi minyak dan mencurahkannya ke atas kepala Yesus, ini juga menunjukkan bahwa ya, Tuhan Yesus adalah seorang imam besar. Dialah imam besar yang sesungguhnya, yang bahkan mempersembahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa. Ya. Kalau pada perjanjian lama, imam besar itu dia mempersembahkan korban untuk menghapus umatnya, kemudian dirinya sendiri. Tetapi pada perjanjian baru, ketika Yesus dinyatakan sebagai imam besar, ya, dia sendiri yang mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa itu. Imamat pasal yang keempat, kita kembali lagi, coba kita baca. Di dalam perjanjian lama, ya, imam besar dia mempersembahkan korban untuk penghapus dosa. Imamat pasal yang keempat, kita baca ayat yang ketiga. Ya, ayat 3, silakan. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Sebagai korban penghapus dosa. Imam besar dia yang mempersembahkan korban itu. Ayat 20 kita lompat. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Iya. Jadi imam mempersembahkan korban untuk penghapus dosa umatnya, juga pada dirinya sendiri. Kita baca Imamat pasal yang ke-16. Imamat pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa. Korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Ayat 16. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian bagi tempat kudus itu karena segala kenajisan orang Israel dan karena segala pelanggaran mereka, apapun juga dosa mereka. Demikiannya lah harus diperbuatnya dengan kemah pertemuan yang tetap diam di antara mereka di tengah-tengah segala kenajisan mereka. Imam besar dia mempersembahkan korban dan darahnya di sana dipercik, ya, membawa darah masuk ke dalam tabir, kemudian haruslah dia berbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yaitu harus memercik ke atas tutup pendamaian itu, ya. Untuk apa? Untuk menghapus dosa-dosa umat Israel, juga dosa dirinya sendiri.
Itu di dalam perjanjian lama ya, imam besar. Tapi dalam perjanjian baru, Yesus sebagai imam besar, kita baca Ibrani pasal yang ke-7. Ibrani pasal yang ke-7. Sebentar. Ayat yang ke ayat yang ke-27a ya, Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-27a kita baca. Yang tidak seperti imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Ya. Tidak seperti imam besar ya, yang tidak seperti imam besar yang lainnya, ya maksud saya di perjanjian yang lama, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sudah itu barulah untuk dosa umatnya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia mempersembahkan sebagai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, dan oleh sebab itu, kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kita baca Ibrani yang keempat, ya. Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Terus, lanjut. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya, 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Dia imam besar, ya, yang telah melintasi semua langit, ya, yaitu anak Allah. Oleh sebab itu dikatakan baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara-saudara, imam besar Tuhan Yesus yang tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi dia dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Dia tidak mempermuliakan dirinya sendiri, tapi Dia yang mempermuliakan dia. Dia yang mempermuliakan Yesus. Siapa itu? Ya, Bapa. Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ya, itu imam besar yang ditunjuk manusia. Dia mempersembahkan korban, ya, untuk umat, untuk dirinya. Lanjut, ayat 2. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ya, terus? Yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Ya, itu imam besar dulu. Ya. Dia merasakan kekurangan, kejahatan, juga dosa umatnya. Itu sebabnya dia mempersembahkan korban untuk umat dan juga untuk dirinya sendiri. Ayat 4. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Ya. Seperti yang terjadi dengan Harun. Itu Imam Harun.
ya. Imam Harun. Kita dibaca di Imamat dan Keluaran. Ayat yang 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri Kristus tidak dimuliakan sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. ya, Dia yang berfirman kepadanya. Lanjut. Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ya. Terus Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan imam Melkisedek. untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Ayat ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ia telah didengarkan. Lanjut. Dan sekalipun ia adalah anak, Ia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. tapi taat dari apa yang telah dideritanya. Terus Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 10. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ia dipanggil menjadi imam besar oleh siapa? Oleh Allah. Ya. Imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Bukan imam besar seperti Harun yang mempersembahkan domba atau lembu untuk menghapus dosa umat dan dirinya sendiri. Tapi Tuhan Yesus sebagai imam besar, Dia mempersembahkan dirinya sendiri. Ibrani pasal yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-26 dan 27. Ibrani pasal yang ke-7 ayat 26 dan 27. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, Ya, itu Yesus. yaitu yang saleh, tanpa salah, Tanpa salah, tanpa noda, tanpa noda. yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, Ya, 27. yang tidak seperti imam-imam besar lain, Tidak seperti imam besar yang lain. yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa Ya, umat. itu imam besar yang lain ya. Imam besar Harun pada waktu lalu. Terus Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali dilakukannya satu kali. untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya. Ketika Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Tidak seperti imam besar yang lalu, yang sebelum-sebelumnya. Dia sendiri mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menghapus dosa umat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, korban Kristus oleh darahnya, oleh karena korban Kristus, ya, oleh darahnya kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat kudus, untuk menghadap hadirat Allah dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, hati yang dengan iman yang teguh. Oleh karena korban Kristus, oleh darahnya itulah kita ada keberanian. Karena kita telah ditebus, karena kita telah mengalami pengampunan dosa. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19. Ya. Jadi saudara-saudara, oleh dari Yesus kita sekarang penuh keberanian dan dapat masuk ke dalam tempat kudus, tempat maha kudus. Tempat maha kudus. Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian untuk masuk ke dalam tempat maha kudus. Lanjut ayat 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Iya, melalui dirinya sendiri sebagai korban. Dia membuka tabir itu. Itu sebabnya dikatakan penuh keberanian kita masuk ke dalam tempat maha kudus. Ya, ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sebagai kepala rumah Allah.
Karena Terus? itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan imam yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ya. Kita penuh keberanian karena oleh darahnya yang nanti sebentar kita akan nikmati, tubuh dan darahnya membersihkan hati nurani kita yang jahat, telah dibasuh ya dengan air yang murni. Oleh apa? Oleh kuasa korbannya. Itu sebabnya saat-saat perjamuan kudus kita klaim, ya. Terlebih dulu memang dia dahului dengan firman. Firman itulah kemudian yang mengoreksi hati kita, mengoreksi hidup kita. Dan kemudian kita susul, kita klaim lewat perjamuan kudus. Ayat yang 23, Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya Ia setia. yang menjanjikannya setia. 24, Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. ya. Dalam persekutuan kita sesama anak Tuhan, kita saling membangun, ya, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan-pekerjaan baik. Terus 25 sampai 28, sampai 25 ya 25 terus. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itulah manfaat dari ibadah. Untuk apa? Untuk kita sesama saudara dalam Tuhan bisa saling membangun, saling memperhatikan, saling menasihati. Ya. Itu sebabnya jangan dikatakan Rasul Paulus berpesan dalam suratnya, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Saudara dikasih Tuhan Yesus, oleh darahnya kita sekarang penuh keberanian masuk ke dalam tempat yang Maha Kudus, menghadap hadirat Allah dengan hati yang bersih, dengan hati yang ikhlas, dan kita berpegang pada iman pengakuan kita pada korban Kristus. Dia imam besar yang sudah mempersembahkan, mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban penghapus dosa. Saudara-saudara, kita kembali ke depan lagi ya. Kalau kita tadi rencana penangkapan bahkan membunuh Tuhan Yesus itu direncanakan di istana imam besar. Tadi di awal saya katakan tadi di Matius pasal yang ke-26 tadi. Ya, seringkali kalau kita perhatikan zaman akhir ini sering terjadi, seberapa banyak terjadi permufakatan jahat justru terjadi sesama anak Tuhan, atau bahkan dalam perhimpunan, ya katakanlah orang-orang Kristen, bahkan bisa saja sesama pelayan atau antar pelayan saling jegal. Ya. Kenapa itu terjadi? Karena iblis memang seringkali masuk, ya, justru di tengah-tengah persekutuan anak Tuhan. Ya. Kelihatannya seperti kontradiktif. Salah satu di satu sisi, jangan menjauhkan kita dari pertemuan-pertemuan ibadah untuk supaya saling membangun, saling menasihati, ya, saling memperhatikan. Tapi iblis rupanya dia cerdik, justru dia masuk ke tengah-tengah persekutuan tersebut. Ya. Itu sebabnya, tanpa kita sadari ya, itu sebabnya Rasul Petrus ya, dalam suratnya dia mengatakan,
sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena memang iblis tidak main-main ketika dia mau menyerang anak-anak Tuhan. Kita baca 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima. Ya, ayat yang ke-7 sampai 10. Ya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ya, ia yang memelihara kamu. Terus? Sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya. Terus? Lawanlah dia dengan imam yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaranya di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya. Dalam persekutuan memang ada penderitaan. Ya. Oleh karena itu, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, akan meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Iya. Tuhan Yesus memberkati. Dia yang mengokohkan. Ya. Dalam persekutuan, dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, memang firman Tuhan mengatakan supaya bisa saling menasihati, saling membangun, saling mendorong dalam kasih. Iblis bukan iblis kalau dia berusaha untuk masuk di dalam persekutuan-persekutuan untuk apa? Untuk menimbulkan atau memasukkan permufakatan jahat. Sebagaimana tadi dikatakan atau terjadi pada di istana imam besar, ya. Kita baca di Matius pasal yang ke-26 tadi. Sadarlah dan berjaga-jagalah, itu pesan Rasul Petrus. Saya teringat pujian dari anak sekolah minggu lalu kalau nggak salah ya, atau berapa yang lalu. Iblis itu musuh kita. Apalagi anak sekolah minggu? Terus dia lari seperti singa. Ya, Alkitab mengatakan dia kata ini itu. Nah, ya. Terus dia lari sana sini sana. Ya. Iblis musuh kita. Iblis memang pembunuh manusia sejak semula. Itulah yang kemudian menguasai imam-imam di dalam Matius tadi ya, Matius pasal yang ke-25 tadi. Dialah yang kemudian menguasai imam-imam sehingga timbul pemufakatan jahat untuk membunuh, untuk menangkap dan membunuh Tuhan Yesus. Berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Ya. Itu sebabnya berjaga-jaga dan berdoalah. Kita baca lagi Injil Matius pasal yang ke-26 tadi ayat yang ke-41. Ya. Itu pesan Tuhan Yesus sendiri bahkan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Terus? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging lemah. Roh memang penurut, tapi daging memang lemah. Jika tidak berjaga-jaga, sebab itu iblis masuk ke dalam Yudas Iskariot. Siapa Yudas itu sudah tahu. Dia juga murid Tuhan Yesus. Artinya orang yang dekat dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa iblis tidak main-main untuk merampas kehidupan anak-anak Tuhan. Ya. Ini menunjukkan meskipun anak-anak Tuhan, apalagi pelayan-pelayan, bahkan imam, bisa, iblis bisa masuk. Kalau apa? Kalau tidak berjaga-jaga dan berdoa. Lukas pasal yang ke-22.
Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-3 mulai. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas, Iya. Masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot, yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. seorang dari kedua murid itu. Berarti dia suka murid, artinya dia pelayan. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. ya, terus Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. terus Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa tahu orang banyak. permufakatan jahat terjadi. Ya. Akibat apa? Akibat tidak berjaga-jaga. Kalau dalam Matius tadi dikatakan ya, murid-murid yang mengatakan minyak itu mahal dan sebagainya. Tapi dalam surat Yohanes, maksudnya dalam Yohanes, kita tahu Yohanes murid yang muda, murid yang dikasih Tuhan Yesus. Dia dengan tegas. Kita baca sekarang ya, kalau dari Lukas kita baca Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Ini cerita yang sama sebenarnya. Tapi kita baca Yohanes 12 ayat yang ke-4 sampai 6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ya, terus? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara-saudara dikasih Tuhan Yesus, tadi kalau kita kembali ke Injil Matius pasal yang ke-26, ya, kita coba kembali lagi, kita baca lagi, ya, saya baca lagi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya yang membawa sebuah buli-buli kualan berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-muridnya gusar. Murid-murid gusar. Ya. Untuk apa pemborosan ini? Dalam Matius itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di Injil Yohanes pasal yang ke-12 tadi, ya, ayat yang ke-4, saya baca ulang. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Ada dua perbedaan. Kalau dalam Matius, murid-murid tidak dikatakan siapa. Tapi Yohanes dia tegas, dia mengatakan Yudas Iskariot yang mengatakan. Kita tahu Yohanes ini murid yang paling muda. Dari hal ini kita bisa mengetahui bagaimana kedalaman rohani Yohanes. Meskipun dia muda, mungkin dia paling muda, bahkan orang muda. Ya. Dengan tegas dia mengatakan, itu Yudas Iskariot yang mengatakan itu. Saudara-saudara, dari sini kita melihat betapa dalamnya rohani Yohanes di antara murid-murid Tuhan Yesus. Yohanes murid yang paling muda, bahkan yang mungkin orang muda yang kita tahu yang pada suatu saat dia menyandarkan dirinya di dada Tuhan Yesus. Yohanes yang tahu, dia melihat
Meskipun dia paling muda, orang muda, tapi dia melihat jauh. Bahkan dia juga mengatakan bahwa Yudas lah yang ternyata seorang pencuri. Meskipun dia pura-pura mengatakan uang itu bisa dijual dan untuk diberikan kepada orang miskin. Terbukti dia mengatakan dalam ayat selanjutnya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Rasul Yohanes yang menyatakan, yang menuliskan, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Meskipun dia orang muda, kita lihat bagaimana kedalaman rohani dari Yohanes. Ya, meskipun Yohanes awet muda, tapi ia mempunyai rohani yang dalam sekali. Dialah murid yang bersandar di dada Tuhan Yesus. Yohanes pasal yang ke-13, kita baca ya ayat itu ya, kita bisa ayat 25 dan 26. Yohanes 13 ayat 25 dan 26. Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Ya, terus Sudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. ya, dialah yang mengetahui itu. Bagaimana dia kedekatan, kedalaman rohani tadi Yohanes. Meskipun dia muda. Ini menunjukkan apa, saudara? Rohani seseorang tidak ditentukan oleh umur, oleh usia. Tapi bagaimana ia mengenal Tuhan Yesus lebih pribadi. Ya. Dia yang mengetahui. Dan karena dekat dengan Tuhan Yesus, makanya dia mengetahui apa-apa yang dikatakan Tuhan. Murid-murid yang lain tidak. Dia orang muda. Ya. Tapi justru dia dipakai untuk menunjukkan siapa yang menyerahkan. Memang Alkitab mengatakan celakalah orang yang menyerahkan. Anak manusia memang harus menanggung secara, tapi celakalah orang yang menyerahkannya. Pada ayat yang mengatakan seperti itu. Orang muda, ya, mungkin di sidang jemaat kita tidak banyak orang muda. Tapi justru kepada orang-orang muda inilah juga Tuhan mempercayakan pekerjaan yang besar. Bahkan ayat mengatakan, ya, orang muda adalah orang yang kuat, yang mengalahkan yang jahat jikalau engkau di dalam Tuhan. Sebab engkau telah menerima didikan yang benar dari Tuhan dalam pengajaran Tuhan yang benar. Kita baca Amsal ya, ini juga Amsal pasal yang Amsal pasal yang ke-22 Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6. Ya. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya. Puji Tuhan. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Itu kekuatan bagi orang muda. Juga kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua. Ya. Ini 1 Yohanes yang menulis juga Rasul Yohanes ya. Kalau dari Injil Yohanes ini suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Jadi kalau tadi
Injil Yohanes tadi itu, yang menulis juga Yohanes, dia menceritakan, dia menulis perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kemudian setelah Tuhan Yesus mati dan dibangkitkan, Rasul Yohanes dia menuliskan surat. Dalam suratnya ini dia mengatakan, kita baca 1 Yohanes pasal yang kedua, dia orang muda. Itu sebabnya dia juga mengatakan dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, sebentar. 1 Yohanes kedua ayat yang ke-13. Ya, ayat 13. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, Hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang ya, jahat. kamu telah mengalahkan yang jahat. Terus, Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. ya, anak-anak mengenal Bapa. Terus, Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. ya, Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, orang-orang muda, karena kamu kuat karena kamu kuat dan firman Allah diam dia dan dalam firman kamu, Allah diam dalam kamu dan kamu telah dan mengalahkan kamu yang telah jahat. mengalahkan yang jahat. Ayat 15, lanjut. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus, Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. ya, 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Ya, orang muda, kamu kuat karena kamu mengalahkan yang jahat. Ya, karena firman Allah diam di dalam kamu. Itu sebabnya tadi dalam Amsal dikatakan, didiklah orang muda supaya pada masa tuanya dia tidak berpaling. Orang muda orang yang kuat, yang mengalahkan yang jahat. Sebab engkau telah menerima didikan yang benar dari Tuhan dalam firman pengajaran yang benar. Ya, firman yang selama ini kita terima. Jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesetiaanmu, dan bahkan kesucianmu. Ini surat atau pesan Rasul Paul kepada Timotius yang juga orang muda. 1 Timotius pasal yang keempat sebagai ayat terakhir kita baca. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang sebentar, 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, Jadilah teladan bagi dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, ya, dan dalam dan kesucianmu. dalam kesucianmu. Ya. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya. Kedalaman rohani itu tidak ditentukan oleh umur. Ya. Kita sudah melihat bagaimana tadi Rasul Yohanes mengetahui siapa sesungguhnya. Ya. Banyak hal yang kita ambil, banyak hal yang kita lihat dari peristiwa Jumat Agung, korban Kristus. Dia sebagai imam besar yang mempersembahkan dirinya sendiri. Kita juga lihat bagaimana orang muda mengetahui rencana tersebut melalui Yohanes. Ya. Bagaimana juga iblis masuk, setan masuk di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Ya. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sebagai imam besar sudah mempersembahkan dirinya sebagai jalan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu, di depan kita ada tubuh dan darah Tuhan
Ya, memang sekarang mungkin sebelum kita doakan itu adalah roti dan anggur. Tapi setelah kita doakan, kita mengucap syukur. Dia adalah tubuh dan darah Kristus. Kita klaim korban Tuhan Yesus tersebut untuk menjadi bukti kasih-Nya yang besar bagi kita, jadi jalan keselamatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya undang pelayan-pelayan perjamuan untuk kita maju ke depan. Kita nyanyikan pujian dari bukunya Psalm. Nomor 52 dari buku nyanyian Psalm. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Rahmat Tuhan selalu menjadi pujianku. Korban-Mu Tuhan, kami mempermuliakan korban-Mu Tuhan. Engkau sebagai imam besar yang sudah mempersembahkan diri-Mu sendiri Tuhan, sebagai jalan keampunan dosa bagi kami, untuk kami boleh layang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa banyak kekurangan, kelemahan kami Tuhan, penuh dengan kekurangan Tuhan.
tapi lewat kuasa korban-Mu Tuhan. Lewat kuasa firman yang dikerjakan firman-Mu Tuhan, kami boleh dibaharui sehari ke sehari Tuhan. Pada saatnya Tuhan kami boleh bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah itu menjadi tanda, menjadi meterai dalam kehidupan kami, untuk meneguhkan iman percaya kami Tuhan. Bahkan Tuhan memperbaharui kehidupan kami, menyucikan kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami terima tubuh dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku, nanti perjamuan dibagikan. Kita nyanyikan couplet kedua dari pujian ini tadi. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah kenistaan. Tuhan tinggi-tinggi atas kepala kita. Kita hormati tubuh Tuhan ya. Kita sudah doakan, inilah tubuh Kristus. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama tubuh Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi atas kepala kita juga. Kita dengarkan pembacaan Alkitab. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan bersama-sama dalam nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita mengucap syukur. Saya mohon Pendeta Muda Sunjasmono untuk berdoa. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih-Mu Allah Bapa akan dunia ini bagi kami manusia Tuhan, sehingga Engkau mengorbankan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang telah mati di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kami manusia Tuhan. Engkau buka jalan bagi kami manusia untuk mendapatkan keselamatan itu yang Kau janjikan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, Engkau harus mati di kayu salib dan Kau bangkit kembali Tuhan untuk kehidupan kami yang menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau adalah imam besar Tuhan. Sebagai imam Kau telah membimbing kami sebagai domba-domba-Mu Tuhan. Kau juga sebagai gembala yang agung Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan terselamatkan oleh karena kasih-Mu Tuhan, firman Tuhan, ajaran-Mu Tuhan untuk kami bagaimana kami harus hidup. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga memakai kami sejak masa muda kami ya Tuhan, malah sejak anak-anak Tuhan, Kau ajaran kami Tuhan mengikuti Engkau sampai kami batas waktu yang Kau janjikan, Kau putuskan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, makasih Engkau telah memakai hamba-Mu Saudara Eko Maentoro Tuhan, untuk senantiasa juga membawakan firman-Mu, mendidik kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah-Mu Tuhan menyelamatkan kami Tuhan, dan membawa kami, kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau. Dan kami percaya Engkau ada di dalam kami ada di dalam Engkau. Itu janji-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Menjauhkan kami dari segala mara bahaya, segala yang tidak kami inginkan Tuhan, tapi bawalah kehidupan kami dalam damai sejahtera saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya, amin.